Wasahbihi wasallam, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan Sahibul Bait, yaitu daripada saudari Daniel, mata Allah bituli hayatin ma'ana bi ulumi fi din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati daripada Ustaz Awai, mata Allah bituli hayati, Ustaz Ade, Ustaz Opan dan lain sebagainya semuanya. Semoga kita hidup dengan Allah Subhanahu wa taala, karena selalu yang kita ucapkan yaitu nama orang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah berikan nikmat kepada kita minggu ke minggu, hari ke hari. Allah berikan kenikmatan. Setiap hari kita diberi kenikmatan, nikmat hidup, nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hitung berapa banyak orang-orang di luar sana yang Allah cabut nikmat iman tersebut. Karena pandemi corona ini, orang-orang jauh imannya Allah cabut. Demi uang, demi uang dan mie dan lain sebagainya, sembako, karena ekonomi kita sedang runtuh, maka mereka diojok-ojok oleh orang-orang kafir untuk murtad daripada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita semua jauh daripada musibah-musibah seperti itu. Alhamdulillah, kita setiap minggu kemarin di rumahnya saudara Ridwan, luar biasa. Kita seminggu ke minggu muter terus Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwasanya kalau bulan puasa ada bulannya, Rajab ada bulannya, Haji ada bulannya. Tapi Maulidur Rasul enggak ada dikatain bulan ini khusus, tapi enggak ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di bulan Maulud, tapi dibacakan kelahirannya setiap Maulud, setiap bulan, dari bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah. Kita bebas mau pakai maulid apa, mau baca yang bagaimana gayanya, tapi yang penting hati kita dengan ikhlas membacanya, itu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tadi Ustaz Ade dengan gamblangnya menjelaskan dengan panjang lebarnya untuk kita thalabul ilm, yang bagaimana thalabul ilm itu dalam hati kita harus ada keikhlasan. Kebanyakan orang mau ikut sini, mau ikut sana ta'lim, ada satu kata, enggak malu. Di situ dia belum tahu. Ada kita kalau cari ilmu itu ada kenikmatan tersendiri. Kita cari ilmu awalnya malu. Karena apa? Karena kita merasa diri ini nggak bisa, diri ini bodoh. Tapi orang yang ta'lim, orang yang pondokan, orang yang mencari ilmu, itu semuanya orang-orang bodoh, orang-orang yang nggak punya ilmu. Andai kata Allah Subhanahu wa taala turunkan manusia, lahirkan manusia dengan ilmu yang banyak, nggak bakalan mungkin ada pondok pesantren, nggak bakalan mungkin ada orang ulama, ada orang bodoh, ada orang ulama, ada orang fasik, nggak bakalan mungkin. Karena kita diwajibkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk thalabul ilm. Karena itu Allah menciptakan manusia dengan berbeda-beda akal, berbeda-beda pemikiran. Kalau otak semua sama, nggak ada orang otak berbeda, tapi otak sama dan akal yang berbeda. Ada orang yang pintar, ada orang yang cerdas. Karena apa? Karena akalnya dipakai. Ada orang pintar, pinterin orang, pintar bohong, pintar nyuri, beda. Kalau orang cerdas, di atas orang pintar. Nah, disitulah kita dengan hati yang ikhlas, insya Allah kita akan menjadi orang yang cerdas. Keikhlasan dalam hati, seperti kita di sini. Dari rumah, ikhlas dan hati. Tujuan kemana? Kita mau kemana? Mau apa? Ada siapa? Dari rumah kita hati nih, keketuk. Gak enaknya mana nih nggak datang. Nanti di kerjaan dikecengin, nanti ketemu diledekin. Di situ, dikala orang itu berangkat pulang mendapatkan musibah, Allah Subhanahu wa taala azab dia dan masukkan dia ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di hatinya nggak ada lillah dan tidak ada untuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata kita semua dari rumah, karena Allah, karena Rasulullah, kita berangkat pulang karena musibah, sama Allah Subhanahu wa taala diganjar dengan syuhada. Insyaallah. Kita insyaallah mendapatkan pahala yang dimana thalabul ilmnya dapat, keikhlasannya dapat, dan kita jauh daripada bala dan musibah. Amin. Pulang kita selamat ke rumah masing-masing. Keikhlasan tersebut datang dari hati. Keikhlasan datang dari hati. Hati ini untuk ikhlas itu susah. Bahkan ada satu kisah, satu pemuda santri yang dimana luar biasa gagahnya, dia pemberani. Ada pulang ke kampungnya, dia dengar satu tempat ada tempat pesugihan. Satu tempat ada pesugihan, itu pohon yang besar.
satu kampung minta ke situ tapi ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, dia menduakan Tuhannya yaitu Allah. Ini santri ini dengan gagahnya, dengan beraninya membawa pedangnya untuk menebas itu pohon. Lalu si santri ini jalan-jalan, akhirnya ketemu sama satu dedemit yang menunggu. Anak muda, mau kemana ente? Saya mau tebang itu pohon. Kenapa ente tebang itu pohon? Karena itu pohon menjauhkan orang-orang daripada Allah Subhanahu wa taala, menduakan manusia daripada Rabbnya. Kata ini dedemit, ya udah kalau berani mau nebang ini pohon, ini punya ayah, kita duel aja. Kita berantem di sini, siapa yang menang ini pohon silakan tebang. Kalau kalah ente yang ane tebang. Alhasil ini anak muda bejibut nih, berantem sana kemari, lempar sana lempar sini, dan alhasilnya anak muda menang karena keikhlasan dalam hatinya. Anak muda ini menang. Ini dedemit gede, anak muda ini menang. Kata dedemit ini, wahai anak muda, jangan kau tebang ini pohon. Aku kasih engkau tiap hari 2 dirham. Setiap engkau sholat dan setiap engkau tidur, aku akan beri di bawah sejadah dan di bawah bantal. Anak muda sama dunia, jangankan santri, kiai aja masuk istana. Ya, bahkan ini dunia nih mengalahkan kitab-kitab yang ada. Kitab-kitab yang ada di otak kiai, di otak ulama, kalau udah ada dunia kacau. Itu disebutnya ulama su', yang dimana ulama itu hobi dunia. Nah begitu ini si pemuda pun begitu, tergoda dengan fulus, tergoda dengan uang. Alhasil dia balik, ya udah deal, aneh nggak jadi ini tebang nih, asal 2,5 juta tiap aneh sholat ada. Balik kayak begini, 2,5 juta harus ada. Dia pulang, akhirnya besoknya dia sholat subuh pas bangun belum ada duitnya karena belum sholat. Akhirnya dia sholat subuh, beres sholat subuh dia berdoa sama Allah. Pas dibuka ada 2,5 juta, dia tidur bangun pagi 2,5 juta ada. Seminggu berlalu, ini mungkin dedemit duitnya habis. Kedua mingguannya nggak ada, 1 minggu lagi dia sholat buka lagi nggak ada. Penasaran, dia sholat lagi, Zuhur 8 rakaat. Takutnya yang pertama nggak khusyuk, yang kedua kali dapat gitu. Nah, alhasil dia tiap hari tidur, tiap hari sholat, tiap hari tidur, gitu aja terus. Siapa tahu ada bawa bantal nih sama sejadah. Alhasil udah seminggu dia gedek nih dalam hatinya. Bodo amat sekarang sama gue tebang. Enggak, mau dikasih duit 10 juta, 10 miliar, aneh tebang. Akhirnya dia berangkat dengan gagahnya, ketemu lagi nih dedem. Mau kemana ente? Mau tebang itu pohon lagi. Emang ente berani? Saya kemarin aja menang, apalagi sekarang. Ya udah, kalau begini aja. Ente kalau menang sama aneh, tebang pohon. Kalau aneh menang, ente yang aneh tebang. Hasil gini, kata anak muda, sebelum saya menang, saya akan tebang pohon itu dulu. Nggak bisa, saya yang punya, saya yang berhak. Kata si dedemit ini. Kata pemuda ini, kemarin aja lu ingkar janji sama gue, apalagi sekarang. Hasil dia berantem lagi. Dan ini anak muda kemarin menang, sekarang kalah. Anak mudanya kalah. Dibanting sana, banting sini, dia nggak bisa ngelak. Dan hasilnya waktu dia lemah, dedemit ini bilang, kemarin kau menang karena kau ikhlas dalam hati. Kau karena Allah, engkau karena agama. Tapi sekarang engkau karena dunia. Aku kasih dunia, kau mundur, dan sekarang kau marah bukan karena Allah, tapi karena dunia yang aku kasih dan aku ingkari janji tersebut. Dan hasil di situ kita simpulkan bahwasanya kita mau kemanapun kita ikhlaskan diri, dan ikhlaskan diri apapun yang terjadi. Umpamanya kita punya bini nakal, punya bini nggak bisa dikasih tahu, ikhlasin aja. Karena waktu kita ijab qabul, saya terima nikah dan kawinnya, saya terima dekil dan buyetoknya ini bini, saya terima soleh dan nakalnya ini bini, saya terima dia sholat sama enggaknya ini bini. Karena apa? Kita ikhlas dalam hati untuk mengawininya, untuk mengkhidbatnya. Dan saya ridho lillahi ta'ala, bila mana dia enggak sholat berarti saya yang harus membenarkan sholat dia. Maka dari manapun kita berjalan, kemanapun apapun yang kita lakuin, kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang saya ungkapkan itu bermanfaat
dan di mana ada kesalahannya itu adalah kebodohan daripada diri sendiri saya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.